Saya Dr. Taruna. Sekarang saya ingin berbicara tentang penyakit jantung hubungannya dengan makanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jantung merupakan penyakit yang umum dan bahkan menjadi penyebab pembunuh nomor 1 di dunia sekarang ini. Sebetulnya penyakit jantung itu banyak jenisnya, mulai dari penyakit jantung koroner yang berhubungan dengan pembuluh darah yang terdapat pada jantung, kemudian bisa juga berhubungan dengan sistem sarafnya sehingga dia bisa mengganggu sistem konduksi di jantung itu sehingga irama jantung akan berubah, disebut dengan arism. Kemudian bisa juga karena katup-katup dari jantung itu sendiri. Dan sekarang timbul pertanyaan, kenapa dewasa ini penyakit jantung menjadi begitu tingginya dan banyak menyebabkan kematian pada penduduk dunia. Tentunya ini sangat berhubungan dengan 3 hal. Pertama itu karena penyebab kebiasaan manusia yang berubah. Yang kedua boleh saja karena faktor makanan yang dikonsumsi. Dan yang ketiga boleh saja ada karena faktor genetik yang berhubungan dengan sistem tubuh itu sendiri. Nah, berbicara tentang hal yang pertama, yaitu penyakit jantung yang berhubungan dengan karena faktor kebiasaan hidup. Nah, sekarang ini kan penduduk dunia, apalagi di kota-kota besar, masyarakat itu hidup dalam suatu kompetisi atau kompetisi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan stres yang luar biasa. Stres bisa karena berkompetisi dengan kawannya, bisa juga stres karena tuntutan hidup yang begitu tinggi sehingga bagaimana memenuhi tuntutan hidup itu ada stresor yang ada dari dalam dirinya, sehingga kalau orang stres, kalau orang cemas, sebetulnya aspek adrenalin itu di dalam tubuh sangat tinggi. Dan dengan kondisi kalau ini terjadi dalam waktu yang cukup panjang, dalam cukup larut, tentunya akan mempunyai dampak pada metabolisme tubuh kita. Nah, metabolisme tubuh kita akan memberikan efek samping berupa terjadinya suatu sistem yang berubah. Olehnya itu, jika adrenalin meningkat di dalam tubuh kita, maka efek sampingnya adalah terjadinya peningkatan metabolisme. Nah, metabolisme sebetulnya banyak faktor yang menyebabkannya. Bisa metabolisme yang menyebabkan terjadinya deposit di dalam tubuh, baik berupa lemak, baik berupa faktor-faktor sistem tubuh yang lain yang menyebabkan gagalnya sistem perubahan metabolisme tadi. Kemudian aspek yang mendukung stres ini kemudian dibarengi dengan kebiasaan makan yang tidak sehat, ya, artinya makanan yang sehat itu adalah makanan yang seimbang antara seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu kebutuhan tentang vitamin, kebutuhan tentang lemak, kebutuhan tentang protein, dan kebutuhan tentang kalori, dan kebutuhan tentang elemen-elemen yang lain. Nah, tapi kalau kita makan makanan yang tentunya tidak seimbang sistem kalorinya, tidak seimbang kebutuhan tadi, maka akan menyebabkan makanan yang kita makan tadi bisa saja berdampak negatif pada tubuh kita, sehingga efek sampingnya deposit lemak yang tinggi tadi bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan lama-kelamaan terjadi dalam pembuluh darah disebut aterosklerosis. Kalau aterosklerosis terjadi dan ini terjadi pada sistem jantung dan lama-kelamaan semakin parah, maka orang bisa berdampak menjadi penyakit jantung koroner karena pembuluh darahnya mengalami penyempitan, sehingga suplai darah ke dalam sistem organ jantung itu akan menurun. Nah, kalau darah menurun ke dalam sistem pembuluh darah jantung yang memperdarahi otot-otot jantung, maka tentunya kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh jantung akan menurun, termasuk suplai oksigen atau zat asam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian, selain faktor makanan tadi, faktor kebiasaan hidup, juga ada
penyakit-penyakit jantung yang bisa disebabkan oleh faktor genetik. Taruhlah misalnya orang yang kita sebut dengan penyakit jantung kelainan arism. Kelainan arisma ini adalah suatu faktor turunan yang menyebabkan terjadinya perubahan di mana sistem sinyal-sinyal yang mempersarapi jantung mengalami kelainan genetik, dan pada akhirnya bisa menyebabkan misalnya KCNQ1 yang menyebabkan terjadinya perlambatan pacu jantung sehingga jantung melambat, disebut dengan bradykardi. Nah, di lain sisi ada juga faktor kalau ini terjadi dalam waktu yang lama, akhirnya terjadi kompensasi di jantung sehingga dia menyebabkan ventricular fibrillation, yaitu ketidaknormalan irama jantung, dan pada akhirnya jantung bisa berhenti berdetak. Dan akhirnya dengan 3 faktor tadi, yaitu kebiasaan hidup yang semakin kompetitif, yang membuat cemas, kemudian faktor yang kedua faktor konsumsi makanan yang kita lakukan, makan, dan yang ketiga adalah faktor genetik, dan yang terakhir tentunya faktor kebiasaan hidup yang lain, misalnya olahraga dan sebagainya. Itu juga penting untuk bagaimana jantung tetap bisa dalam keadaan sehat. Demikian kami punya introduksi atau pendahuluan terhadap pentingnya hidup sehat yang berhubungan dengan kebiasaan hidup dan makanan untuk mencegah penyakit jantung yang sangat berbahaya tadi. Demikian, terima kasih.